Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas salah satu penyebab vertigo ya, namanya labirinitis. Simak. Apa sih labirinitis? Jadi di video penyebab vertigo yang di sini saya pernah membahas tentang penyakit-penyakit penyebab vertigo ya. Yang pertama itu ada BPPV yang di video ini, dan yang sekarang itu ada labirinitis ya. Apa sih labirinitis ini? Jadi labirinitis ini adalah infeksi pada labirin telinga ya. Nah, labirin telinga itu adalah saluran di telinga bagian dalam ya, yang bisa menyebabkan mual, vertigo, dan gangguan pendengaran jika terjadi infeksi ya. Labirin telinga ini ada 3. Yang pertama, saluran setengah lingkaran, yaitu namanya kanalis semisirkularis ya. Yang kedua ada yang berbentuk siput, namanya koklea. Dan yang ketiga penghubungnya ya, antara saluran setengah lingkaran dan saluran berbentuk siput itu ya, namanya vestibulum. Nah, kalau terjadi infeksi di daerah itu akan menyebabkan vertigo ya. Nah, labirin telinga ini berfungsi untuk menyalurkan suara ke otak ya, dan mengatur keseimbangan tubuh ya. Jika ada infeksi ya, jadinya tubuh nggak akan seimbang dan bisa menyebabkan vertigo. Labirinitis ini bisa terjadi pada satu telinga atau 2 telinga ya. Bisa diinfeksinya sama virus ataupun bakteri. Untuk penyebabnya biasanya yang terinfeksi itu bisa sarafnya ya, saraf yang ada di labirin, namanya saraf kranial ke-8, ataupun infeksi pada labirinnya ya. Bisa terjadi karena virus ataupun bakteri. Kalau karena virus, biasanya penyakit-penyakitnya itu ada dari influenza ya, penyakit gondok, herpes, campak, rubella, polio, hepatitis, Epstein-Barr ya. Itu penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan infeksi labirin telinga. Kalau untuk bakteri, penyakitnya biasanya itu ada otitis media, meningitis, ataupun ada cedera di kepalanya ya. Itu yang dari bakteri. Ada beberapa faktor yang rentan ya, yang bisa terjadi labirinitis ini ya. Yang pertama itu menderita flu dan batuk dan pilek ya. Kalau penderita flu dan batuk pilek itu bisa rentan terkena labirinitis. Yang kedua perokok. Yang ketiga stres berat, jadi kalau stres juga bisa menyebabkan labirinitis. Yang keempat kecanduan alkohol. Yang kelima kelelahan yang berkepanjangan, jadi terlalu capek juga bisa ya. Alergi obat-obatan seperti antidepresan atau anti radang atau obat diabetes itu bisa menyebabkan labirinitis ya. Apa sih gejala labirinitis ini? Yang pertama itu pasti vertigo ya. Yang kedua hilang keseimbangan. Yang ketiga mual muntah. Yang keempat telinganya berdenging atau tinnitus. Yang kelima pendengarannya berkurang. Dan yang keenam penglihatan kabur ya. Nah, gimana cara mengobatinya ya? Cara mengatasinya? Yang pertama itu pakai obat-obatan ya. Pertama pakai kortikosteroid untuk meredakan peradangannya, yang di dalam itu kan bengkak tuh labirinnya. Nah, ini pakai kortikosteroid, biasanya pakai prednison ya. Yang kedua pakai antihistamin atau dimenhidrinate, biasanya antihistaminnya itu untuk vertigonya ya. Yang ketiga pakai antibiotik ya, tapi antibiotik ini biasanya untuk labirinitis yang karena bakteri ya. Yang keempat minum anti mual itu, dan yang terakhir bisa minum obat penenang ya, namanya diazepam, supaya bisa tidur nyenyak. Untuk perawatan mandirinya biasanya yang pertama itu dikompres hangat di telinga. Yang kedua diusahakan tidak merokok dan tidak minum alkohol. Yang ketiga hindari perubahan posisi kepala secara mendadak ya. Yang keempat segera duduk atau berbaring jika vertigonya kambuh. Yang kelima hindari sinar terang komputer, HP atau televisi ya, karena itu bisa menyebabkan vertigo lebih sakit lagi ya. Yang keenam tidak berkendara sendiri atau menjalankan mesin berat sendiri ya, kalau lagi vertigo nanti bisa celaka ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penyebab vertigo ya, terutama penyebab vertigo penyakit periferi ya, vertigo periferi yang di telinga, khususnya labirinitis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.